Rumah Sakit Indonesia dibom. Satu-satunya rumah sakit yang ada di daerah barat ini akhirnya dibom dan menewaskan ratusan orang yang ada di dalam. Dan kami punya bukti apakah di dalam rumah sakit ini ada bunkernya atau tidak. Dan ini valid dan cuma ada di sini. Kita lihat dulu tangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Pengepungan rumah sakit Indonesia di Gaza begitu sangat mengancam warga sipil yang mengungsi, bahkan sampai mengancam tenaga medis. Isu rumah sakit Indonesia di Gaza yang dijadikan markas dan memiliki bunker oleh pasukan Hamas. Apakah itu valid? Mari saksikan pemaparan langsung dari Dr. Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan, dan Bapak Idrus Muhammad Alatas dari Mercy Indonesia. Selengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpang siur yang mengatakan fitnah dari Israel bahwa rumah sakit Indonesia dibangun markas dari pejuang Palestina. Apakah benar atau tidak? Sampai kemudian videonya dikeluarkan sekalipun bilang gini. Kita akan tunjukkan ini info valid ya. Bahkan mereka juga mungkin belum pernah mengeluarkan ini. Kita nggak tahu mereka punya apa enggak. Tapi kita akan beberkan langsung depan teman-teman semuanya. Bersama saya di sini sudah ada mantan Menteri Kesehatan Indonesia, Ibu Siti Fadilah. Assalamualaikum, Bu. Dan juga beliau adalah bisa dibilang kontraktor dari Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza itu, Pak Idrus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini dosen pembimbing saya, ya. Dan waktu itu skripsi sama beliau cukup cepat. Berapa ya? Berapa minggu ya? 2 minggu, 2 minggu, 2 bulan, Pak? Ya. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Rekor ya. Setahun sekali asistensinya. Setahun sekali asistensi. Alhamdulillah lulus juga gitu ya. Alhamdulillah. Di momen itu saya aware beliau lagi dalam proses untuk bangun rumah sakit di Gaza. Itu yang Masya Allah luar biasa. Akhirnya sekarang ini rumah sakit yang kita patungan dibom sama Israel. Pertama, saya mau tanya dulu dengan Ibu Siti nih, gitu ya. Sebelum sampai ke rumah sakit, kedekatan dengan Palestina seperti apa, Bu? Ya waktu itu ya cukup dekat ya sebelum ada rumah sakit. Kalau Palestina dibom, ya kita cepat-cepat dari Departemen Kesehatan kita ngirim obat-obatan, ngirim segala macam. Dan ya itu nampaknya simpati dan sayang pada Palestina itu dibaca oleh Tuhan, dibaca oleh Allah. Dan saya punya teman yang namanya Dr. Yusri Rizal, sama-sama kita selalu kalau ketemu selalu ngomongin Palestina. Yusri Rizal selalu membawa itu lempengan logam. Bu bayangin aja, Bu, kayak begini nih bisa nantep di orang-orang di sana gitu. Kasihan banget, kita mesti punya rumah sakit. Tapi waktu itu saya nggak kalau dia kepingin banget rumah sakit di sana gitu. Belum ketika Menteri Kesehatan Palestina yang saya kenal dengan baik banget. Jadi begini, waktu itu ada meeting di Iran, menteri-menteri kesehatan dari negara-negara Islam. Mereka mengundang saya sebagai pembicara. Nah, setelah saya selesai jadi pembicara, kemudian dia datang, ada Menteri Kesehatan Iran, Menteri Kesehatan Palestina. Saya diajak minggir. Ibu-ibu, saya punya tanah di Gaza. Saya ingin itu dibikin rumah sakit. Please, Bu, tolong bikinin rumah sakit di situ. Bukannya Gaza itu tempat perang. Kok dikasih rumah sakit nanti bukannya dibom. Enggak, Bu. Tolong, Bu. Itu justru saya pengen bikin rumah sakit di situ untuk menolong korban perang. Iya, saya akan bicarakan dulu ya siapa yang bangun batin saya. Kalau pemerintah ya kan, prosesnya panjang banget kalau pemerintah. Nah, setelah pulang dari sana, begitu sampai di rumah dinas, saya panggil Dr. Yusri Rizal yang sudah dekat, hubungannya sudah baik banget dengan saya panggil, Yus, aku tuh ditawarin tanah di Gaza. Siapa Bu yang Menteri Kesehatan? Wah, dia teriak. Sampai senang banget. Ternyata Dr. Yusri itu sangat ingin membangun
rumah sakit di sana. Mercy pengen banget, sudah punya duit yang sumbangan tuh berapa miliar gitu. Tapi begitu mau cari tanah, nggak bisa. Nah, akhirnya dapatlah yang punya tanah. Kalau gitu tanah ini aja kamu bangun. Siap. Nah, pada waktu akhir tahun 2008 ada serangan lagi. Ada serangan itu, kita bikin tim dari Depkes maupun dari Mercy yang konvoy itu, truk-truk itu, sama kita bawain mobil ambulans. Obat-obatan 2009. Tahun berapa? 2009. Ya, Oh, jadi zaman orang-orang belum kirim ambulan, Kita belum udah. bantuan udah. duluan. Iya dong. Nah itu kan. Beli di Mesir. Dan itu timnya, itu tim kesehatan Iya. dengan Mercy. Dan mendadak banget. Nah, kemudian konvoy ini akhirnya begitu sampai pintu Rafah nggak bisa masuk. Pintu Rafah itu kepunyaannya Mesir. Tutup, minta dipalu, minta ini nggak bisa buka. Akhirnya coba Bu ke Menteri Mesir, dikasih anu dari Menteri Kesehatan Palestina, coba Ibu telepon ke Menteri Yang apa, Kesehatan berarti dari Mesir. Indonesia Ya. nih? Akhirnya saya minta tolong please help. Mereka sudah sampai di situ, bawa obat-obatan, ini. Akhirnya Menteri Kesehatan Mesir, bagaimana caranya? Akhirnya pintu Rafah dibuka, sehingga konvoy kita masuk dengan bendera merah putih. Padahal aturannya tidak boleh bendera negara manapun masuk ke Gaza. Betul. Masya Allah, itu pertama kali ya. Nah, itu berkibarlah bendera merah putih di Gaza. Di Gaza. Waduh. Di sana di dunia kalau mau nyumbang harus melalui PBB dan tidak boleh disebut dari mana, tidak boleh pakai bendera, tidak boleh pakai identitas. Aku nggak tahu maksudnya apa. Masya Allah. Iya. Tapi itu berkibarlah bendera merah putih. Dan Pak SBY mendapat apresiasi banyak dari presiden-presiden bahwa ada bendera merah putih masuk ke Gaza. Saat itulah Dr. Sarbini saya berikan surat special envoy dari saya, dan pada saat itu dari 2009 menerima tanah itu resmi dari pemerintah tanah, karena tahu kalau ini NGO yang saya pilih gitu. Masya Allah. Jadi ternyata pertama kali ada bendera selain bendera Palestina di Gaza adalah bendera Indonesia nih. Masya Allah, kita sama Pak Idris nih. Pak Idris nih berarti waktu itu sekarang masih di Mercy berarti ya? Masih. Berarti Mercy adalah NGO pertama yang masuk Gaza? Iya. Iya? Iya. Sebelumnya Pak Mada? Mungkin setelah itu dari Turki ya Bu ya? Iya, setelah itu. Oh gitu. Tapi prosesnya gimana buka jalur tuh? Sama Bapak almarhum? Prosesnya ya Yose Iya, itu betul. Yose itu terobsesi banget dengan Palestina. Yose Jadi mungkin pada saat Yose almarhum. Yose almarhum, waktu itu kan kita ada habis diserang kan Gaza. Kita buat itu, termasuk tadi beli ambulans segala macam itu ya. Masih ada tersisa kalau nggak salah 12 miliaran. Ini mau diapain nih? Nah, adalah itu jalur dari Ibu tentang rumah sakit. Oh, bisa rumah sakit 12 miliar cukup sampai di mana? Harus kita mulai. Oh, saya bilang. Nanti gampang. Gitu. Dari situ kita sepakat hanya modal segitu. Kita tahu sebegini berapa miliar habis. Iya. Ke 160-an. Waktu itu dibuka donasi masyarakat tuh sampai Dua kali. punya rumah sakit nih berarti kan. Pertama 20.000 per orang. Kemudian Alkes kita minta sumbangan 50.000 per orang. Ketutup. Jadi 100% uang rakyat Indonesia. Dari supir taksi, tukang ojek, bahkan wah banyak sekali orang yang menginfakkan hartanya. Padahal dia punya hanya itu-itunya. Dia hanya punya satu mobil, udah lama dia mau jual. Dibawa ke Mercy, diantarkan, tolong dijual. Saya mau kasih buat Gaza. Insya Allah. Berarti benar di bangunan ini adalah patungannya warga Rakyat Indonesia. Masya Allah. Iran pengen sawer.
Iran pengen nyawer ditolak. Ditolak. No, ini Indonesia. Lewat ibu juga lewat kita. Masya Allah. Lewat parlemen yang mengatakan, bangun, nanti kita akan bangun. Kita nggak mau. Masya Allah, ini perjuangan yang merinding dengarnya. Ya Allah. Berarti teman-teman yang sakit hati itu mestinya kita semua nih teman-teman. Ini sampai supir taksi, setelah supir taksi aja mungkin ya 20.000, 50.000, tapi ada di asetnya. Ada ibu-ibu bawa semua emasnya, dilucutin di depan depan Mercy, di kantor. Silakan, ini saya infokan semuanya. Saya hanya punya ini. Masya Allah. Itu banyak kisah seperti itu. Mungkin kita udah pernah sampaikan pada saat peresmian ini di timnya waktu itu. Itu luar biasa. Luar Dan biasa. betul-betul duit itu halal. Iya. Kalau kira-kira Menengah ke bawah rata-rata dominan. Dari majelis taklim, dari gereja yang mengamanahkan ke kita, dari komunitas-komunitas agama lain. Ini buktikan bahwa ya ibaratnya semua investasi yang sudah ditanamkan sama warga Indonesia di sana nggak akan hilang kok ya. Insya Allah. Berjalan terus sampai sekarang ini, sampai akhirnya dibom menjadi salah satu target yang sekarang kan lagi nyari target. Ini targetnya di sini nih seolah-olah gitu ya. Jadi kalau masalah tadi dia kalau kita bilang lawannya Palestina, Gaza, apa namanya, Israel itu nggak tahu rumah sakit ini detail seperti apa, ngomong kosong. Mereka juga udah punya denanya. Kita pernah lewat Mafir Marmara waktu mau lewat laut kan, kita mau tembus blokade itu. Itu dokumen udah lengkap. Karena kita udah siap juga beberapa alat bahan bangunan di Mafir Marmara itu, gambar sudah lengkap, saya tantangan di situ, arsiteknya saya tantangan di situ. Dan Mafir Marmara yang dulu ditembak ini. Ditembak itu. Itu semua dokumen itu ada di Israel. Oh, mereka pegang juga? Pegang. Jadi nggak mungkin mereka nggak tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Kalau mau dilihat nanti bukan gambarnya pasti sama. Faktanya seperti apa? Apakah kita bikin bunker? Ibu juga dulu katanya hampir ikut Mafir Marmara itu? Iya. Hampir. Saya sudah pamit, sudah diizinkan, tapi ke Genève dulu, baru ke Turki, baru naik itu. Tiba-tiba kurang sehari, saya dikabarin bahwa tidak diizinkan presiden. Saya nangis, aduh gelo banget gitu ya. Nanti gimana sih, Yose kayak apa kecewanya dia. Betul. Dan saya sudah tahu akan ini adalah mau menunjukkan pada dunia bahwa kita mau menyumbang Palestina. Dan itu beramai-ramai tokoh-tokoh internasional. Nah, setelah itu saya nggak boleh, ya sudah nangis. Tapi ternyata kemungkinan Bapak Presiden sudah tahu rencana-rencana itu. Jadi kapal itu ditembak. Berapa yang tewas itu, Bu? Apanya? Berapa orang yang tewas di Mafir Marmara itu? Itu di kapal saya loh, itu ya mati. Kapalnya ada tulisan nama ibu di situ. Ibunya qadarullah ditakdirkan nggak ikut waktu itu. Dan itu ditembaki di sana tuh. Saya dengar dari cerita salah satu ustadz yang ikut di sana tuh, korbannya lumayan ya. Serem itu yang cerita yang di kapal itu. Aduh Bu, itu tentara itu muncul dari bawah dan diturunkan dari atas. Jadi saya padahal itu bukan mau perang ya? Bukan. Mau bawa bangunan. Bantuan. Jadi perjuangan untuk ngebangun ini. Memulai ini juga. Ini juga perjuangan memulai bangunan ini juga dengan perjuangan nyawa, guys. Untuk ngebangun ini perjuangan nyawa. Oh iya. Dan mungkin banyak teman-teman yang belum paham juga ya bahwa ternyata tokoh-tokoh Indonesia yang ada di Gaza atau juga di mana di influencer Indonesia yang ada di Gaza masuk juga melalui Mercy ya dulunya. Semuanya ada. Siapa aja Bang Onim, Hussein gitu ya. Yang sekarang masih tinggal di sana 3 orang itu juga Mercy juga. Itu semuanya anak-anak aktivis daripada waktu angkatan pertama. Jadi ada anak yang Pak Edi, ya ada satu lagi dari Kalimantan. Semuanya aktivis yang membangun itu, yang dari pesantren Al-Fatah itu. Jadi semuanya putra-putra yang meneruskan yang ada di sana. Mereka masih stay di sana. Masih stay di sana. Waktu itu anak beliau juga ditinggal di sana di Gaza ya, sempat ya. Tahu ya. Sekarang gimana? Udah kontak belum? Kemarin terakhir ya. Alhamdulillah masih hidup. Tiga-tiganya? Masih. Tiga-tiganya? Tapi nggak bisa bergerak. Mereka ada di basement, nggak bisa ngapa-ngapain karena kalau bergerak mau ditembak.
ada bentuk yang bergerak ditembak. Ya. Jadi kan nggak bisa movement. Saya terus gimana makannya, gimana itu? Ya info terakhir mereka harus keluar dari rumah sakit itu, dipisah menjadi 2 tempat, Al-Nasr dan Khan Yunis salah satu lagi, supaya pisah. Jadi mau dimobilisasi. Tapi kan memang Israel itu memang jadi pengennya itu tenaga medisnya itu ditembakin kok di Sifa. Dokter ditembak. Iya. Aduh. Ini dia sekarang kita akan reveal, kita akan ungkapkan bukti. Nah, kalau memang mereka mengeluarkan video, itu video yang terakhir dibilang itu rumah sakit ini atau bukan? Video yang mana? Yang video dia datang masuk ke rumah sakit, ada ini di ruang MRI ada senjata. Ini bukan rumah sakit ini? Bukan ya? Bukan Sifa. Bukan. Nah, sebelum kita buka denahnya nih teman-teman, saya mau tanya nih. Sebenarnya ini kan kalau bikin bangker tentunya ada di dalam perencanaan dong? Iya dong. Memang ada atau tidak Pak sebenarnya? Tidak ada. Nggak ada? Katakanlah kita orang baru datang ke sana, kita gali basement. Oh ternyata ada lubang lain. Nggak ketemu tuh, nggak ada orang. Dan kalau sampai 8 meter katanya ya. Paling tinggi kan ini tanahnya berkontur. Ini kesana nih tambah tinggi. Itu rumah-rumah di sebelah sini, di sebelah rumah sakit agak ke selatan tuh tinggi. Jadi tanahnya berkontur lah. Jadi yang paling dalam tuh 8 meter kita gali. Jadi kalau misalnya ketika sudah jadi pun mau bikin basement, berarti dia harus ngerusak. Iya, rusak dari. Mestinya udah desain dari awal kalau misalnya mau ada basement. Kemudian yang ada pernyataan bahwa basement rumah sakit yang membuat adalah Israel, rumah sakit ini. Oh, bukan. Rumah sakit Sifa. Rumah sakit Sifa. Dan itu bukan buat apa namanya pejuang-pejuang Hamas itu kan, bukan. Nah, sekarang gambarnya seperti apa sih? Jadi mungkin saya luruskan aja tadi pembukaannya. Pak Untung bilang saya kontraktor, bukan. Jadi saya ini volunteer. Volunteer semua di Mercy ini semuanya unpaid volunteer. Dari mulai perencananya, walaupun itu konsultan profesional, yang project manajernya kebetulan saya project manager di proyek ini. Kemudian site manajernya Pak Edi. Dan waktu itu Pak Farid sebagai kepala divisi konstruksi. Saya merealisasikan bagaimana amanah ini sampai ke Gaza. Masya Allah. Kondisi di mana saat perang, kondisi tidak stabil, nggak mungkin kita bangun suatu bangunan dengan kaidah-kaidah normal seperti di negara lain. Kalau kita kasih kontrak ke sana, ada kontrak pakai fidik apa segala macam, nggak mungkin. Kita buka account aja nggak bisa, ya kan? Satu teknik lain adalah memasukkan dana kita ke sana. Itu udah melewati macam-macam cara sehingga berhasil dana itu masuk. Bahkan pernah saya bawa beberapa kantong isinya duit, itu semua dolar semua. Kalau ketemu sama mereka disita dong? Yang ketemunya di Mesir. Gitu. Wah, ada fulus, fisabilillah untuk Gaza masuk. Enggak, saya pikir ketemunya sama IDF gitu. Oh enggak ya? Kita nggak berinteraksi sama Israel secara langsung. Jadi kita melewati daerah Mesir. Daerah itu memang di Mesir sendiri ada masalah internal, daerah yang cukup kritis di dekat perbatasan itu. Masalah dom lah di daerah Mesir, agak berat. Setelah masuk baru kita. Tapi ini awalnya pun kita nggak bisa masuk. Saya dengan Pak Farid untuk memulai proyek ini, kita udah siap, kita putuskan gimana caranya. Kita belum tahu suasana material ada apa enggak. Tenaga kita nggak bisa masukin. Kita harus serahkan kepada mereka untuk memulai. Lalu kita putuskan, oke, kita yang penting berangkat dulu. Lihat ya. Jadi di sini buat kendaraan mutar biasa turun drop material atau apa namanya obat-obatan. Di sini juga hanya ada kantin buat hanya untuk lokal untuk support rumah sakit. Jadi nggak ada bunker kayak sini nih tuh. Ini paling dasar ya? Iya, ini paling dasar. Paling dasarnya. Ini paling dasar. Karena kita menggali. Tapi kalau sekarang semua pasien dibawa ke basement ini? Tidak semua pasien. Ya, ada informasi yang terakhir, mereka harus meninggalkan rumah sakit.